Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan gugus fungsi. Kali ini nanti kita akan membahas gugus fungsi yang keempat yang kita bahas, atau itu kelompok yang kedua, yaitu aldehid, dan nanti kita lanjutkan dengan keton atau alkanon. Jadi nanti saya jadikan dua tayangan ya. Yang pertama nanti mengenai aldehid atau alkanal, baru nanti pada pembahasan berikutnya mengenai keton atau alkanon, dan kita akhiri dengan perbedaan dan sekaligus cara membedakan antara aldehid dan keton. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa antara aldehid dan keton ini merupakan dua gugus fungsi yang memiliki isomer fungsi. Jadi rumus molekulnya sama, yaitu CnH2nO. Kalau kemarin alkohol dan ether itu CnH2n plus 2O. Baik, langsung saja nanti kita langsung membahas pada aldehid. Jadi aldehid ini nama lainnya adalah alkanal. Jadi aldehid, alkanal sama. Jadi menurut UPEC alkanal, tapi kalau secara trivial itu namanya aldehid. Beberapa senyawa aldehid yang kita kenal, diantaranya seperti yang saya tunjukkan di sini, yaitu misalnya formalin, sudah beberapa kali juga kita bahas, kemudian ini ada etil asetat dan sebagainya. Jadi tapi ini nanti sebetulnya etil asetat ini bahan bakunya dari aldehid, kemudian nanti menjadi etil asetat yang merupakan ester sebetulnya. Untuk senyawa aldehid nanti memiliki gugusan yaitu karbonil, dituliskan CHO bukan COH ya, supaya membedakan dengan kelompoknya alkohol. Kalau alkohol kan COH, C mengikat O, O-nya juga mengikat H. Tapi di sini tidak demikian, menuliskannya CHO, C mengikat H dan C mengikat O dengan ikatan rangkap. Kalau digambarkan nanti seperti ini. Jadi C ke atas, nah ikatan rangkap ini namanya gugusan karbonil. Perbandingan antara jumlah C dan atom H pada senyawa aldehid itu 1:2, makanya CnH2n. Dan ada sebuah atom O. Jadi kalau digambarkan seperti metanal seperti ini. Cirinya nanti untuk aldehid itu pada ujung atau gugusan karbonil ini berada pada ujung, dan satu ikatan dari C itu mengikat atom H. Kalian perhatikan tiga contoh yang saya berikan ini, tiga-tiganya di bagian kanan ini ada atom H. Maaf, ini yang paling bawah kelihatannya salah gambarnya ya. Mestinya ininya menggeser ke sini gitu gambarnya. Jadi CO, O-nya ada di sini ya. Maaf, ini juga ada di sini. Jadi C yang mengikat karbonil juga mengikat H pada ujung atau atom C nomor 1. Bagian kiri ini kan alkil, tetapi boleh hanya atom H. Seperti yang pada paling atas, metanal itu alkilnya hanya atom H. Nanti metanal nama lainnya formiat atau formaldehid. Jadi formaldehid. Ini nanti nama lainnya, jadi metanal, etanal, propanal ini nama trivial, nama UPEC, nama trivialnya ini nanti kalau ini adalah formaldehid, diturunkan dari nama asam karboksilat ya. Jadi memang ada caranya, yang terkenal itu asam karboksilatnya itu asam formiat, asam smooth, tetapi memberikan namanya diberi akhirannya
aldehid. Jadi ini formaldehid. Ini dari asetat, asam asetat, maka asetaldehid. Ini dari propionat, nanti propionaldehid. Itu nama trivial. Jadi saya ulangi, rumus umumnya CnH2nO, kemudian nama, kalau nama dalam rumus molekul itu sesuai dengan alkana, tetapi diberi akhiran al. Jadi kalau C-nya 1 metana, untuk aldehid metanal. Sedangkan nama-nama trivialnya diturunkan dari asam karboksilat dengan akhiran aldehid. Jadi formaldehid atau kemudian asetaldehid dan propionaldehid. Kemudian mengenai tata nama dalam bentuk rumus struktur seperti ini, ada dua cara. Jadi seperti ini, jadi atom C, atom gugusan itu kan selalu pada ujung. Maka letak ikatan atau letak gugusan tidak perlu diberi nomor. Pasti atom yang mengikat gugusan karbonil itu adalah atom C nomor 1. Jadi kalau seperti ini, nanti langsung metanal. Ini etanal. Ini seandainya tidak punya cabang, itu ya langsung propanal begitu saja. Baru kalau dia memiliki cabang, itu dengan cara sama dengan pada alkana, persis. Hanya saja atom C nomor 1, atom C yang memiliki nomor serendah mungkin, itu adalah atom C yang memiliki gugusan karbonil. Jadi ini pasti atom C nomor 1. Sehingga kalau ini digambarkan seperti ini nomor 1, nomor 2. Berarti atom C, CH3 ini terletak pada cabang nomor atom C nomor 2. Jadi tentu sepanjang mungkin dengan atom C yang memiliki gugusan karbonil itu merupakan atom C nomor 1. Tetapi yang lazim nanti untuk gugusan-gugusan aldehid maupun nanti pada asam karboksilat itu penomorannya itu tidak menggunakan angka Arab seperti ini. Kalau ini kan C nomor 2 gitu. Tetapi dengan menggunakan angka atau huruf Latin. Jadi alfa saya juga nggak hafal. Jadi alfa, beta, gamma, delta. Hafalan saya urutannya hanya 4 itu. Jadi kalau setelah nomor 4 saya nggak tahu. Jadi, tetapi yang dianggap nomor 1, alfa itu adalah mulai nomor 2. Jadi yang pada ujung itu tidak diberi nama, tidak diberi nomor. Nomor yang pertama yang diberi adalah alfa, itu adalah atom C nomor 2. Jadi alfa, beta begitu dan seterusnya. Ini tata namanya. Jadi sekali lagi sama dengan pada alkana dengan akhiran al, dan untuk menentukan atom C nomor 1 atau atom C rendah adalah atom C yang mengikat gugusan karbon. Jadi nama-nama kadang juga ini tadi sudah saya sebutkan dalam tata namanya, seperti ini adalah asam asetat, maka ketika seperti ini adalah asetaldehid, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau dianggap itu adalah turunan dari atau yang merupakan penamaan yang diambil dari asam karboksilat, maka nama akhir dari asam, kata asamnya dihilangkan, kata yang di belakangnya diberi aldehid. Jadi seperti kalau asam formiat tadi HCOH ya, jadi HCHO itu namanya adalah formaldehid. Kalau ini CH3COOH, kalau CH3CHO ini dari asam asetat, maka kata asam dihilangkan, tinggal asetat diberi akhiran aldehid hingga menjadi asetaldehid dan sebagainya. Ini nama-namanya baik rumus molekul maupun rumus struktur. Kemudian beberapa sifat dari aldehid, diantaranya yang pertama memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana yang sederajat, karena di sini nanti bahwa aldehid itu memiliki ikatan hidrogen. Gitu. Kemudian memiliki titik didih yang lebih rendah daripada alkohol yang sesuai. Jadi artinya kalau jumlah atomnya sama gitu. Kemudian metanal, khusus metanal ini pada suhu kamar berwujud gas, yang berwujud gas hanya
metanal saja, tetapi pada suhu yang lebih tinggi dapat berupa cair maupun padat. Ini mestinya bukan pada suhu yang lebih tinggi, tapi pada atom C yang lebih tinggi gitu akan berwujud cair maupun padat. Kemudian metanal berbau sangat tajam. Nanti semakin banyak rantainya, baunya semakin harum. Kemudian metanal dan asetaldehid sangat mudah larut di dalam air karena tadi sudah saya sebutkan ini sama-sama memiliki ikatan hidrogen. Kemudian dia bersifat polar karena pada ada gugusan CO memiliki pasangan elektron bebas O-nya sehingga dia bersifat polar. Namun demikian kelebihan dari aldehid ini adalah dia bagus sebagai pelarut polar maupun non polar. Kemudian beberapa reaksinya, diantaranya adalah reaksi adisi. Jadi kalau suatu aldehid seperti ini, kalau diadisi dengan H2 akan membentuk alkohol primer. Lagi ini akan berubah menjadi alkohol primer. Jadi adesi aldehid dengan gas hidrogen menghasilkan alkohol primer. Dengan HCN ini akan terbentuk senyawa seperti ini. Jadi gugusan alkohol tetapi memiliki cabang CN. Ini namanya untuk senyawa ini cyanohidrin asetaldehid. Kemudian ini juga mengalami bereaksi dengan reaksi Grignard. Ingat nanti ini salah satu nanti pembeda dengan ether ya. Jadi kalian hafalkan reaksi Grignard itu seperti ini. Jadi senyawa yang NaHSO3 atau ini dituliskan HSO3Na untuk nanti mempermudah pemisahannya. Jadi di sini nanti terjadi oksidasi sebetulnya, ini terjadi pemutusan dan ikatan yang putus ini akan diikat atom ikat SO3Na+. Sedangkan hanya H dari ini tadi kan diikat oleh O-nya sehingga jadi OH begitu, sedangkan ini SO3Na. Dan nanti terjadi endapan. Ini salah satu nanti pembeda dengan kelompoknya, dengan keton ya tadi saya menyebutkan itu, dengan keton. Kemudian kondensasi aldol. Jadi jika dua buah molekul aldehid nanti membentuk suatu dimer. Jadi bukan polimer tapi dimer, dua molekul aldehid. Jadi akhirnya antara dua aldehid ini nanti jadi seperti ini akan berikatan, tetapi nanti akhirnya salah satu gugusannya ini mestinya ikatan rangkap ya, ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap, dan ini juga ikatan rangkap begitu. Supaya tidak terjadi bisa ya pointernya. Saya coba tidak bisa. Pointernya nggak bisa digunakan nulis, sudah terlanjur dimatikan programnya, jadi nggak bisa saya urat-urat, jadi saya ulangi, ini adalah ikatan rangkap, ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap, tetapi yang satu ini nanti menjadi gugusan OH. Jadi itu yang terjadi kondensasi aldol. Kemudian reaksi berikutnya ini juga cukup penting nanti untuk pembeda dengan keton juga. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa alkohol primer itu jika dioksidasi kan menjadi aldehid. Dan ternyata aldehid ini bisa dioksidasi lanjut menjadi asam karboksilat. Contohnya ini. Jadi kalau etanal ini nanti dengan atom O akan menjadi asam etanoat. Jadi ini kan asalnya CO-nya ke atas begitu ya. H. Nah, H-nya nanti diputus, disisipi oleh atom O ini. Jadi O mengikat C yang kiri, jadi dengan mengikat H yang di kanan yang sudah diputus tadi, diikat lagi sehingga ini COH. Sehingga menjadi CH3COOH. Ini reaksi oksidasi, jadi tadi reaksi Grignard, reaksi oksidasi. Dan dengan adanya reaksi oksidasi nanti cara membedakan, nanti kita jelaskan pada keton. Jadi cara membedakan antara senyawa aldehid dan senyawa keton dengan memiliki rumus kimia yang sama. Beberapa senyawa yang cukup kita kenal diantaranya adalah larutan formaldehid. Ini digunakan untuk mengawetkan spesimen. Jadi kalian sudah banyak mengenal khususnya di laboratorium biologi maupun yang beberapa spesimen yang dipajang di museum karena ini dapat membunuh germ ya. Suatu desinfektan atau apa ya, germ sejenis itu.
Kemudian formaldehid yang katakanlah 40%, ini yang atas itu formaldehid 40%. Kemudian yang bawah formaldehid digunakan untuk membuat plastik termoset. Nanti kita jelaskan pada polimer, yaitu suatu plastik yang bisa mati, kaku begitu. Formaldehid nanti juga damar buatan serta untuk insektisida dan germisida sama. Jadi dalam bentuk ini cairan, kalau yang atas kan larutan. Kemudian yang terakhir adalah etanol atau asetaldehid, digunakan sebagai bahan baku karet atau damar, kemudian untuk zat warna dan bahan organik yang lainnya. Saya rasa penjelasan saya terkait dengan aldehid itu nanti kita lanjutkan dengan keton, sekaligus nanti saya mungkin juga masih menyinggung beberapa sifat, beberapa reaksi dari aldehid ya pada saat membahas keton, karena disitulah nanti akan membedakan meskipun dia memiliki rumus kimia yang sama, tetapi rumus molekul yang sama, tapi dapat atau memiliki fungsi yang berbeda karena dia merupakan isomer fungsi. Selasa pertemuan ini cukup, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembahasan keton. Ulang bina mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.